Satu langkah lagi anak buah Anda maju, video ini terkirim ke setiap kantor berita di Berlin. Ancam Permadi, seorang imigran biasa, di hadapan Heinrich Schmidt, miliarder paling ditakuti di Eropa. Malam itu, di halaman motel kumuh, sebuah pertaruhan nyawa terjadi. Bukan demi uang tebusan, melainkan demi nasib Hana, gadis kecil pewaris tahta bisnis yang ditemukan menggigil kelaparan di rest area, terbuang oleh ambisi ayahnya sendiri. Bagaimana mungkin seorang sopir truk rendahan berani menantang raksasa korporasi demi anak asing yang baru ditemuinya? Apakah ini penculikan, atau justru penyelamatan heroik yang akan membongkar aib kaum elit? Ini adalah kisah tentang keberanian nekat Permadi melawan tirani kekayaan, membuktikan bahwa kasih sayang tulus tak bisa dibeli dengan euro sekalipun. Jalanan autobahn di Jerman malam itu membentang seperti urat nadi raksasa yang dingin dan tak berujung. Permadi mencengkeram kemudi truk logistiknya dengan buku-buku jari yang memutih. Di luar, lampu-lampu kota berkedip mengejek, menawarkan kehangatan yang tidak pernah benar-benar ia rasakan selama 3 tahun merantau di benua ini. Ia adalah hantu di mesin ekonomi Eropa, terlihat saat dibutuhkan, dan tidak kasat mata saat pekerjaan selesai. Di dashboard truk, sebuah foto usang anak perempuannya di Jawa, Sari, menatapnya dengan senyum yang kini terasa seperti tuduhan. Permadi menyimpan sebuah rahasia kelam yang menggerogoti ulu hatinya. Ia sudah 6 bulan tidak mengirim uang ke kampung. Bukan karena ia tidak punya, tetapi karena ia sedang menabung untuk tiket pulang permanen, sebuah rencana egois untuk lari dari beban menjadi tulang punggung keluarga besar yang tak pernah puas. Ia lelah menjadi sapi perah. Malam itu, rasa bersalahnya bermanifestasi menjadi rasa lapar yang menyengat. Ia membelokkan truk besar itu ke sebuah rest area yang sepi di pinggiran kota yang namanya bahkan sulit ia lafalkan. Udara musim gugur menusuk tulang saat ia turun, aroma bensin bercampur dengan bau tanah basah. Ia berjalan menuju mesin penjual otomatis, namun langkahnya terhenti oleh sebuah gundukan di dekat bangku taman yang remang-remang. Awalnya, ia mengira itu tumpukan sampah atau mantel yang tertinggal. Namun, gundukan itu bergerak. Sedikit, lemah, seperti binatang yang terluka. Permadi mendekat, didorong oleh rasa ingin tahu dan kewaspadaan insting bertahan hidup seorang imigran. Di sana, meringkuk memeluk lutut, adalah seorang gadis kecil. Penampilannya adalah sebuah kontradiksi yang membingungkan. Pakaiannya jelas berteriak kekayaan, namun kondisinya meneriakkan penelantaran. Rambut pirangnya kusut, matanya yang biru pucat menatap kosong ke arah jalan raya, seolah menunggu malaikat maut atau iblis lewat. Tidak ada air mata. Hanya kehampaan yang mengerikan, jenis tatapan yang Permadi kenal, itu adalah tatapan yang sama yang ia lihat di cermin setiap pagi. Tatapan seseorang yang telah ditinggalkan oleh dunia. "Hei," sapa Permadi dalam bahasa Inggris yang kaku. Gadis itu tidak bergeming. Permadi mencoba bahasa Jerman pasaran yang ia pelajari dari sesama sopir. "Alles in Ordnung? Apakah semuanya baik-baik saja?" Gadis itu perlahan mendongak. Mata biru itu bertemu dengan mata coklat gelap Permadi, dan untuk sesaat, waktu berhenti. Permadi tidak melihat seorang anak asing. Ia melihat Sari, putrinya yang ia tinggalkan demi ambisi dan uang. Rasa bersalah yang selama ini ia pendam meledak menjadi dorongan impulsif untuk menebus dosa. Tanpa memikirkan protokol atau hukum yang ketat di negara itu, Permadi berlutut. Ia mengeluarkan roti lapis yang seharusnya menjadi makan malamnya. "Makan. Essen," katanya, menyodorkan makanan itu seperti persembahan damai. Tangan kecil gadis itu terulur gemetar. Kuku-kukunya yang terawat rapi kini hitam oleh tanah. Ia menyambar roti itu, bukan dengan kerakusan anak lapar, tapi dengan keputusasaan seseorang yang butuh merasakan sesuatu selain dingin. "Siapa namamu?" tanya Permadi lagi. Kali ini suaranya lebih lembut, suara seorang ayah yang merindukan anaknya. Gadis itu menelan kunyahan pertamanya dengan susah payah sebelum berbisik. Suaranya serak seperti kaca yang digesek. "Hana." Satu kata itu mengubah malam Permadi. Ia bukan lagi sekadar sopir truk yang lelah. Malam ini, ia adalah pelindung bagi jiwa yang retak, sebuah peran yang gagal ia jalankan untuk anaknya sendiri di seberang benua. Membawa seorang anak di bawah umur ke dalam kabin truk adalah tindakan kriminal di mata hukum, namun Permadi menyebutnya sebagai tindakan kemanusiaan di mata nurani. Di dalam kabin yang sempit namun hangat itu,
Hana duduk memeluk jaket tebal Permadi yang berbau tembakau murah dan pengharum ruangan aroma pinus. Ia memakan rotinya dalam diam, sementara Permadi mengamatinya lewat kaca spion dalam. Ada kejanggalan yang mencolok. Anak-anak yang tersesat biasanya menangis memanggil ibu mereka. Hana tidak. Ia duduk tegak, seolah sedang menunggu instruksi, sebuah kedisiplinan yang tidak wajar untuk anak seusianya. "Kamu kabur?" tembak Permadi, tidak ingin berbasa-basi. Hana berhenti mengunyah. Ia tidak menjawab, hanya mengangguk pelan. "Kenapa? Orang tuamu pasti mencarimu. Polisi di sini tidak main-main, Nak." Permadi mencoba menakut-nakuti, berharap gadis itu akan minta diantar ke kantor polisi. Ia lelah, ia takut dituduh penculik, dan ia ingin masalah ini selesai. Namun jawaban Hana menampar logika Permadi. Mereka tidak akan mencari Hana. Mereka sedang pesta peluncuran. Hana cuma aksesori yang tertinggal. Kata-kata itu keluar datar, tanpa emosi, yang membuatnya jauh lebih mengerikan. Permadi tertegun. Aksesori. Kata itu bergema di kepalanya. Ia teringat bagaimana keluarganya di kampung seringkali hanya meneleponnya saat butuh uang untuk renovasi rumah atau beli motor baru, memperlakukannya sebagai mesin ATM, bukan sebagai ayah atau suami. Rasa senasib yang aneh mulai terjalin di antara pria dewasa asal Jawa dan gadis kecil Jerman ini. Keduanya adalah objek bagi orang-orang yang seharusnya mencintai mereka. Permadi memutuskan untuk tidak melapor polisi malam itu. Risikonya terlalu besar. Jika ia melapor, ia akan diinterogasi, status imigrasinya akan diperiksa, dan gadis ini akan dikembalikan ke sistem yang mungkin justru menyakitinya. Ia membawa truknya ke sebuah motel murah di pinggiran kota, tempat di mana tidak ada resepsionis yang bertanya banyak selama ada uang tunai. Di kamar motel yang berbau apek itu, dinding pertahanan Hana mulai runtuh. Papa bilang, kalau Hana tidak pintar piano, Hana tidak berguna. Mama bilang, kalau Hana gemuk, Hana jelek di foto. Hana mulai bercerita, kata-katanya meluncur deras seperti bendungan yang jebol. Ia menceritakan tentang jadwal les yang mencekik, tentang boneka-boneka mahal yang tidak boleh dimainkan agar tidak rusak, dan tentang rumah besar yang sunyi di mana ia sering makan malam sendirian diawasi oleh asisten rumah tangga. Permadi mendengarkan sambil duduk di lantai, punggung bersandar pada ranjang. Ia menceritakan tentang desanya, tentang sawah yang hijau, dan tentang Sari yang suka bermain lumpur. Di tempat Om, anak-anak main layangan sampai kulitnya hitam. Tidak ada yang marah. Cerita Permadi menciptakan dongeng tentang Indonesia yang indah, menyembunyikan fakta bahwa kemiskinan di sana juga bisa menjadi neraka tersendiri. Malam itu, Hana tertidur dengan memegang tangan Permadi, seolah takut pria asing ini akan menghilang jika ia melepaskannya. Permadi menatap wajah damai gadis itu dan merasakan dilema moral yang menyakitkan. Ia tahu ia harus mengembalikan Hana. Tapi, jauh di lubuk hatinya yang paling gelap, ia menikmati momen ini. Ia merasa menjadi ayah lagi. Ia sedang menggunakan Hana sebagai pengganti Sari untuk menambal lubang di jiwanya sendiri. Apakah ia menolong gadis ini demi kebaikan Hana, atau demi memuaskan egonya sendiri? Pertanyaan itu menghantuinya hingga ia terlelap dalam tidur yang gelisah. Pagi datang dengan sinar matahari yang menipu, cerah namun tidak menghangatkan. Permadi terbangun oleh suara getaran ponsel di saku mantel Hana yang tergeletak di meja. Layar ponsel itu menyala, menampilkan nama kontak, Herr Smith, CEO. Bukan Papa, bukan Ayah, tapi nama lengkap beserta jabatannya. Itu adalah detail kecil yang membuat perut Permadi mulas. Ia mengenal nama itu. Semua orang di logistik mengenalnya. Heinrich Smith adalah pemilik Auratech Corp, raksasa teknologi yang menguasai pasar Eropa. Permadi sering mengantar komponen server ke gudang mereka. Ia tahu reputasi Smith, seorang visioner yang dingin, pebisnis yang akan memecat 1.000 karyawan demi menaikkan saham 1%. Dan gadis kecil yang sedang tidur meringkuk di kasur motel murah ini, adalah pewaris tunggal kekayaan itu. Ketakutan menjalar dingin di tengkuk Permadi. Ini bukan lagi soal anak hilang, ini soal aset bernilai miliaran euro yang hilang. Jika ia ketahuan bersama Hana, tuduhannya bukan penculikan biasa, tapi penculikan profil tinggi yang bisa berakhir dengan penjara seumur hidup atau deportasi tanpa pengadilan. Hana terbangun, melihat Permadi memegang ponselnya.
Wajahnya pucat pasi. "Jangan angkat," bisiknya. "Jangan. Dia akan marah. Dia akan mengirim mereka." Siapa yang dimaksud dengan mereka? Permadi segera sadar bahwa Smith tidak akan mengirim polisi. Orang kaya seperti Smith memiliki cara sendiri untuk menyelesaikan masalah tanpa melibatkan hukum publik yang lambat. Mereka punya tim keamanan swasta. "Hana, kita harus pulang. Bukan karena Om jahat, tapi karena Om tidak bisa melindungimu dari ayahmu selamanya," ujar Permadi, mencoba bersikap realistis. Ia adalah semut yang mencoba melawan gajah. Namun, Hana menggeleng kuat, air mata mulai menggenang. "Om bilang di Indonesia anak-anak bebas. Bawa Hana ke sana. Hana punya tabungan. Hana bisa bayar." Tawaran polos itu menghancurkan hati Permadi. Gadis ini berpikir kebebasan bisa dibeli. Sama seperti ayahnya berpikir kasih sayang bisa diganti dengan boneka. Permadi mengabaikan logikanya. Ia membawa Hana keluar, bukan ke kantor polisi, melainkan ke sebuah danau di dekat motel. Ia membelikan es krim stroberi, hal sederhana yang katanya dilarang oleh ibunya karena kandungan gula. Mereka duduk di tepi danau, memberi makan bebek. Untuk beberapa jam, Permadi membiarkan ilusi itu hidup. Bahwa ia adalah ayah yang baik, dan Hana adalah anak yang bahagia. Namun, realitas tidak bisa ditunda. Permadi menyadari mobil hitam jenis SUV dengan kaca gelap mulai berpatroli di sekitar area motel. Mereka telah dilacak. Teknologi Auratech pasti bisa melacak sinyal ponsel Hana yang sempat menyala tadi. Permadi tahu ia tersudut. Ia memiliki dua pilihan, lari dan menjadi buronan internasional, atau menghadapi monster itu. Permadi menatap Hana yang sedang tertawa melihat bebek berebut roti. Tawa itu adalah suara paling murni yang pernah ia dengar di Jerman. "Hana," panggil Permadi serius. "Ayahmu akan datang. Tapi Om janji, Om tidak akan membiarkan dia membawamu pulang ke penjara, itu kecuali dia berjanji mengubah aturannya." Permadi tahu janjinya adalah perjudian besar. Apa daya seorang sopir truk melawan triliuner? Tapi Permadi punya satu senjata, kebenaran yang jelek. Ia tahu skandal adalah racun bagi harga saham. Ia tidak akan memohon, ia akan mengancam. Sebuah keputusan gila yang lahir dari keputusasaan seorang pria yang tidak punya apa-apa lagi untuk dipertaruhkan. Senja belum sempurna turun ketika 3 mobil SUV hitam mengepung halaman motel kecil itu dengan presisi militer. Debu beterbangan saat pintu mobil terbuka serentak. 2 pria berbadan tegap dengan setelan jas hitam dan AirPC keluar lebih dulu, membuka jalan bagi sosok utama. Tuan Heinrich Smith melangkah keluar. Aura kekuasaan menguar darinya lebih kuat daripada aroma parfum mahalnya. Wajahnya keras, matanya menyapu area motel dengan tatapan jijik, seolah keberadaannya di tempat kumuh itu adalah sebuah penghinaan bagi leluhurnya. Permadi sudah menunggu di bangku depan kamar, Hana bersembunyi di balik punggungnya, mencengkeram kemeja flanel Permadi hingga kuku-kukunya memutih. "Serahkan putriku." Suara Smith tenang, namun tajam seperti silet. Ia tidak berteriak. Orang yang benar-benar berkuasa tidak perlu berteriak untuk didengar. "Dan mungkin, aku akan mempertimbangkan untuk tidak menghancurkan hidupmu sampai ke akar-akarnya, imigran." Permadi berdiri, lututnya gemetar tetapi ia paksa untuk tegak. Ia mengeluarkan ponsel pintarnya yang layarnya retak, mengarahkannya ke wajah Smith. Lampu indikator merah berkedip, sedang merekam. "1 langkah lagi anak buah Anda maju, video ini terkirim ke setiap kantor berita di Berlin," gertak Permadi. Suaranya bergetar, tapi tatapannya nyalang. Judulnya, CEO Auratech menelantarkan anak demi pesta, ditemukan kelaparan oleh sopir truk. Smith terhenti. Wajahnya yang tanpa ekspresi retak sedikit. Ia mengangkat tangan, memberi isyarat pada pengawalnya untuk berhenti. "Kau mencoba memeras saya? Kau tahu siapa saya?" desisnya. "Saya tahu. Anda adalah orang yang membuat putri Anda sendiri ingin mati pelan-pelan daripada pulang ke rumah," balas Permadi kasar. Kontroversi meledak di udara. Permadi tidak menggunakan bahasa sopan santun ketimuran yang diagungkan. Ia menggunakan bahasa kebenaran yang brutal. "Lihat dia. Dia takut pada Anda. Dia berlindung pada orang asing yang bau oli, karena ayahnya sendiri baunya seperti uang dan ambisi kosong.
Hana terisak di belakang Permadi, "Papa jahat, Hana tidak mau pulang." Suara kecil itu memecah ketegangan, lebih keras daripada teriakan Permadi. Semit menatap putrinya, benar-benar melihatnya untuk pertama kali bukan sebagai pewaris, tapi sebagai anak manusia. Ego prianya terluka, tapi logika bisnisnya juga bekerja. Skandal ini akan menghancurkan peluncuran produk barunya minggu depan. "Apa maumu? Uang? Berapa? 10.000 euro? 50.000? Semit mengeluarkan buku cek, gestur yang begitu merendahkan hingga membuat darah Permadi mendidih. "Simpan uang haram Anda," ludah Permadi. "Saya mau kontrak. Bukan kontrak kerja, tapi kontrak sosial. Anda harus menghabiskan waktu minimal 2 jam sehari bersamanya tanpa ponsel, tanpa asisten. Jika saya melihat dia sendirian lagi di jalanan, video ini akan rilis. Dan saya tidak akan pergi. Saya akan mengawasi Anda." Itu adalah ancaman kosong sebenarnya. Permadi bisa saja dideportasi besok pagi. Tapi Semit tidak melihat seorang sopir truk. Ia melihat seorang pria yang tidak takut kehilangan apa-apa. Dan orang yang tidak takut kehilangan apa-apa adalah musuh paling berbahaya. Semit menatap mata Permadi, lalu beralih ke Hana yang masih menangis. Untuk sesaat, topeng CEO itu luntur, digantikan oleh kelelahan seorang pria parubaya yang kesepian di puncak dunia. "Baik," kata Semit, suaranya kehilangan ketajamannya. "Turunkan ponselmu. Kita bicara. Sebagai sesama laki-laki." 6 bulan telah berlalu sejak konfrontasi di halaman motel itu. Permadi tidak lagi duduk di balik kemudi truk yang bergetar. Kini, ia duduk di sebuah ruangan berpendingin udara dengan dinding kaca yang menghadap ke cakrawala kota Frankfurt. Ia mengenakan kemeja yang disetrika rapi, meskipun ia masih menolak memakai dasi. Papan nama di mejanya tertulis, "Kepala Operasional Logistik Regional." Ini adalah suap yang diberikan Tuan Semit. Tentu saja, Semit menyebutnya sebagai rekrutmen bakat terpendam, tetapi Permadi tahu kebenarannya. Jabatan ini adalah uang tutup mulut yang elegan. Semit membeli kebungkaman Permadi dan membeli rasa aman Hana dengan memberikan posisi ini. Kontroversinya terletak di sini, Permadi menerimanya. Ia tidak menolak dengan harga diri tinggi ala pahlawan sinetron. Ia menerima kesepakatan iblis, ini karena ia butuh uangnya, dan ia butuh akses untuk memastikan Hana baik-baik saja. Siang itu, pintu ruangannya terbuka. Hana masuk dengan seragam sekolah elit, namun kali ini rambutnya dikepang rapi dan ada senyum tulus di wajahnya. Tidak ada lagi tatapan kosong. Di belakangnya, Semit berjalan masuk. Wajahnya masih angkuh, tapi ada kelembutan baru di sudut matanya saat melihat putrinya. "Om Permadi." Hana berlari memeluknya. Permadi membalas pelukan itu, merasakan kehangatan yang nyata. "Papa janji akan mengajak kita main golf hari ini. Om ikut ya?" Permadi menatap Semit. Sang CEO mengangguk kaku, sebuah tanda hormat yang enggan namun tulus. "Mobil sudah siap, Permadi. Jangan membuat kami menunggu. Dan terima kasih untuk laporan efisiensi rute kemarin. Kau menyelamatkan perusahaan 2 juta euro." Permadi tersenyum tipis. "Hanya melakukan pekerjaan saya, Tuan." Permadi melihat keluar jendela. Di kejauhan, ia membayangkan keluarganya di Jawa. Dengan gaji barunya, rumah di kampung sudah selesai direnovasi, dan Sari sudah masuk sekolah internasional terbaik. Ia telah menjual sedikit idealismenya, menerima pekerjaan dari orang yang pernah ia benci, demi kesejahteraan orang-orang yang ia cintai. Ia sadar ia bukan pahlawan suci. Ia adalah manusia abu-abu yang bertahan hidup di dunia yang keras. Namun, saat melihat Hana tertawa lepas menggandeng tangan ayahnya yang dulu dingin, Permadi tahu satu hal, kemunafikannya telah menyelamatkan sebuah nyawa. Dan di dunia yang penuh kepalsuan ini, itu sudah cukup baginya. Ia mengambil jasnya, bersiap memainkan perannya dalam sandiwara bahagia ini, sebuah sandiwara yang perlahan menjadi kenyataan yang indah. Permadi telah menemukan rumah baru, bukan di tanah kelahirannya, melainkan di tengah-tengah keluarga asing yang ia perbaiki dengan keberanian dan sedikit kelicikan. Kisah ini berakhir dengan damai di balik dinding kaca gedung pencakar langit, di mana Permadi akhirnya menemukan keluarga baru di tanah rantau,
dan Hana mendapatkan kembali sosok ayah yang sempat hilang ditelan ambisi. Dari perjalanan Permadi dan keluarga Smith, kita memetik hikmah mendalam bahwa kesuksesan materi seringkali menjadi penjara yang memisahkan kita dari orang-orang tercinta. Anak-anak tidak membutuhkan warisan harta yang melimpah, melainkan kehadiran dan waktu yang tulus dari orang tuanya. Perlu diingat bahwa cerita ini adalah karya fiksi yang disajikan serealistis mungkin, agar kita dapat mengambil pelajaran berharga darinya. Terima kasih banyak telah meluangkan waktu untuk menyimak kisah ini hingga akhir.